Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Syahputra, calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Labuan Batu yang berasal dari SD Negeri 13 Pangkatan. Hari ini saya akan memberikan aksi nyata pada modul 4 tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter kuat dan berakhlak sesuai profil pelajar Pancasila, seperti yang dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan Indonesia. Budaya positif dapat dibangun dengan syarat sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar peserta didik mampu berpikir, bertindak, dan mencipta secara merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah penerapan disiplin yang selama ini dijalankan di sekolah. Kesadaran akan penerapan disiplin belum berdasarkan motivasi internal, di mana pembiasaan positif yang diterapkan bukan disiplin positif, namun masih menganut sistem penghargaan dan hukuman. Model disiplin yang dibangun masih belum berpusat pada siswa. Selain itu, posisi kontrol guru belum sampai pada tahap manajer, melainkan sebagai penghukum dan membuat siswa merasa bersalah. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan siswa-siswa yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi internal. Siswa yang memiliki disiplin dari diri berarti mampu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Bagaimana peran kita sebagai pendidik dapat menumbuhkan disiplin diri dan diri siswa sehingga siswa mampu menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna mengontrol diri. Bagaimana budaya positif yang sudah ada di sekolah berkembang menjadi karakter semua warga sekolah? Bagaimana pendidik menumbuh kembangkan budaya positif dalam mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila dan bagaimana menerapkan disiplin restitusi di posisi monitor dan manajer sehingga lingkungan yang positif, aman, dan nyaman dapat terwujud. Adapun yang menjadi tujuan dalam tindakan nyata budaya positif ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, terwujudnya visi sekolah melalui penerapan budaya positif. Kemudian terbentuknya karakter disiplin yang kuat, menumbuhkan dan menguatkan karakter positif melalui pembiasaan-pembiasaan positif, menumbuh kembangkan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar yang sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian menguatkan peran sebagai guru penggerak melalui penerapan restitusi dalam menanamkan disiplin positif pada siswa. Untuk mengetahui sejauh mana kegiatan ini sudah dilakukan dan untuk mengontrol kegiatan agar tetap terarah pada tujuan yang sudah ditetapkan, maka tolak ukur yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas sebagai landasan dalam memecahkan permasalahan yang ada di kelas. Keyakinan kelas ini dibentuk dan disepakati oleh peserta didik bersama wali kelas. Kemudian konsistensi peserta didik dan wali kelas dalam menjalankan keyakinan kelas. Minimal 75% peserta didik sudah menunjukkan menguatnya karakter positif seperti religius, peduli, disiplin, toleransi, gotong royong, dan bertanggung jawab pada proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran. Membudayakan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian munculnya karakter budaya nalar kritis pada proses pembelajaran yang terlihat dari keaktifan peserta didik dalam bertanya,
berpendapat atau berargumen, dan menjawab pertanyaan dari guru. Dan yang terakhir, dokumentasi kegiatan pembentukan keyakinan kelas bersama peserta didik dan wali kelas. Proses kegiatan restitusi, kegiatan kolaborasi, dan sharing dengan wali kelas dan rekan sejawat, serta hasil pengumpulan tugas. Disiplin banyak orang yang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Padahal Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar diri. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah mardika iku jarwanya, nora mung lepasing pangreh nging uga kuat kuasa amandiri priyangga. Yang artinya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline di tahun 2001 menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan. Sesuatu yang dihargai dan bermakna, bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin dari diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dari dua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tugasnya adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Berdasarkan teori kontrol menyatakan bahwa perilaku manusia memiliki tujuan. Dalam ruang lingkup sekolah, maka yang dimaksud perilaku siswa. Terkadang kita tidak menyadari bahwa perilaku yang dilakukan pasti memiliki alasan dan tujuan. Perlu dipahami bahwa ketika siswa melakukan perilaku yang tidak baik, maka saat itu siswa memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup atau survival, yang kedua kebutuhan cinta dan kasih sayang atau penerimaan, kemudian kebutuhan penguasaan atau pengakuan, kemudian kebutuhan kebebasan atau kebutuhan dan pilihan, dan yang kelima kebutuhan akan kesenangan. Menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan dalam murid-murid adalah motivasi yang nomor 3. Karena dengan memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik
dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, selanjutnya di posisi kontrol restitusi. Gosen telah berkesimpulan bahwa terdapat 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan seorang guru. Kelima posisi kontrol tersebut adalah guru sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Mari kita lihat masing-masing penjelasan dari 5 posisi kontrol ini. Yang pertama sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang biasa dilakukan menghukum biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, atau menyindir. Dampak pada murid dari seorang penghukum adalah perilaku kontrol negatif, seperti murid mengulangi kesalahan berulang kali lalu berperilaku menjadi agresif. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang biasa dilakukan pembuat merasa bersalah biasanya ceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Dampak pada murid dari seorang pembuat merasa bersalah adalah murid akan merasa rendah diri, merasa gagal, dan tidak berharga. Yang ketiga, sebagai teman. Guru pada posisi sebagai teman tidak akan menyakiti murid, namun selalu berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi. Yang biasa dilakukan posisi sebagai teman adalah membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Dampak pada murid adalah murid akan tergantung, tidak mandiri, dan tidak bisa memutuskan keputusannya sendiri. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Guru pada posisi ini biasanya selalu mengawasi atau memantau muridnya yang berpatokan pada catatan atau kesepakatan yang sudah disetujui. Yang biasa dilakukan posisi sebagai pemantau yaitu memantau, menghitung, dan mengukur kedisiplinan murid. Dampak bagi murid dari posisi kontrol pemantau ini yaitu menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Yang kelima, guru sebagai manajer. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi keduanya tersebut bila diperlukan. Guru pada posisi ini biasanya posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Yang dilakukan guru pada posisi manajer biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait nilai kebajikan yang telah diyakininya, atau pertanyaan yang berkaitan dengan solusi yang ditempuh berkaitan dengan pelanggaran tata tertib. Dari kelima posisi kontrol di atas, apabila kita menginginkan murid-murid kita ke depannya menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, dan tumbuh motivasi intrinsik dalam diri mereka, maka kita perlu menerapkan restitusi yang dapat mengarahkan dan menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di dalam posisi kontrol manajer, murid oleh guru diajak mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik, menganalisis kebutuhan dirinya, dan menganalisis kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan memberikan konsekuensi kepada murid, tetapi guru dapat berkolaborasi
dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Selanjutnya, keyakinan kelas. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Jawabannya adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berperilaku begini atau begitu yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Berikut adalah cara pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas hendaklah bersifat lebih abstrak. Kemudian keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Yang terakhir, segitiga restitusi. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Penekanannya pada cara mereka menghargai nilai-nilai kebaikan yang diyakini, bukan berperilaku untuk menyenangkan orang lain. Restitusi membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi memberikan penawaran bukan paksaan. Sangat penting bagi guru menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalahnya dan berbuat lebih baik lagi. Guru dapat menggunakan kalimat seperti "semua orang pasti pernah berbuat salah", bukan malah menyudutkan dengan memperjelas kesalahannya. Pada bagian dasar segitiga merupakan langkah pertama restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Bagian ini bertujuan merubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka misalnya dengan berkata, "Saya pernah melakukan hal yang sama denganmu." Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak mampu berpikir rasional. Kondisi ini sangat tepat kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Kita membantu menenangkan mereka dan mencari solusi untuk permasalahannya. Langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Pada langkah kedua ini, kita terlebih dahulu memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan murid kita. Menurut teori kontrol, semua tindakan pasti memiliki tujuan, entah baik ataupun buruk. Ketika kita menolak murid yang berbuat salah, maka mereka akan tetap dalam masalah. Yang lebih diperlukan adalah kita memahami alasan mereka berbuat kesalahan
sehingga mereka merasa dipahami. Menanyakan keyakinan kelas adalah langkah selanjutnya. Ketika langkah pertama dan kedua sukses dilakukan, maka anak lebih siap dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kehidupan masa depan yang mereka inginkan sangat penting ditanyakan. Ketika gambaran masa depannya sudah ditemukan, maka guru dapat membantu mengarahkan mereka tetap fokus pada gambarannya. Segitiga restitusi dapat menumbuhkan motivasi internal murid untuk disiplin positif dan terbiasa mencari solusi dan permasalahannya. Hal yang melatar belakangi saya membuat aksi nyata tentang budaya positif ini adalah karakter anak-anak kita saat ini baik di sekolah maupun di lingkungan sekitar benar-benar jauh dari nilai-nilai kebajikan yang diharapkan. Padahal sekolah sudah menerapkan budaya positif, namun belum maksimal dan masih perlu dibenahi karena tidak sesuai dengan kebutuhan murid pada umumnya. Pada abad 21 ini, pengaruh budaya luar dan lingkungan sangat berpengaruh merusak karakter generasi masa depan anak-anak kita. Oleh karena itu, guru memiliki peranan penting dalam merancang sebuah strategi yang efektif dan berpihak pada murid untuk menentukan arah dan tujuan pendidikan agar murid tidak salah arah. Menurut saya, penerapan disiplin positif merupakan unsur utama dalam pencapaian tujuan pendidikan merdeka belajar karena penerapan disiplin positif dapat mendorong tumbuhnya karakter yang lebih kuat pada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, tujuan aksi nyata ini yang saya buat diantaranya yaitu menciptakan murid yang merdeka belajar dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian, menumbuhkan budaya positif, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada murid, menumbuhkan budi pekerti, dan mengajarkan murid mencari solusi dari suatu permasalahan. Lini masa tindakan ini, aksi nyata budaya positif ini saya rencanakan dalam beberapa tahapan. Antara lain, yang pertama berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya penanaman budaya positif di sekolah, serta meminta izin untuk melakukan diseminasi pada rekan sejawat. Kemudian membuat keyakinan kelas bersama semua warga kelas. Kemudian melanjutkan kegiatan diseminasi pada teman sejawat. Selanjutnya berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat membuat keyakinan-keyakinan kelas melalui kesepakatan di kelasnya masing-masing. Dan yang terakhir, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi kesepakatan kelas yang telah dibuat. Deskripsi aksi nyata. Kegiatan aksi nyata diawali dengan membuat keyakinan kelas bersama murid-murid, khusus murid kelas 4 yang saya ampu. Kegiatan ini diikuti oleh murid dengan sangat antusias dalam menuliskan dan meyakini nilai-nilai kebajikan untuk menciptakan disiplin positif, terutama di kelas 4. Kegiatan selanjutnya yaitu diseminasi budaya positif yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 di tempat saya bertugas di SD Negeri 13 Pangkatan Kabupaten Labuhan Batu. Kegiatan tersebut dihadiri oleh kepala sekolah dan rekan guru SD Negeri 13 Pangkatan. Kegiatan diseminasi budaya positif ini yaitu menginformasikan pemahaman tentang materi modul 1.4 budaya positif yang konsep utamanya tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Peserta diseminasi sangat antusias dalam menyimak pemaparan materi yang saya sampaikan.
Selanjutnya, kegiatan aksi nyata yang saya lakukan yaitu saya akan mengajak warga sekolah, khususnya guru kelas, agar dapat menerapkan dalam membuat kesepakatan atau keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Selain itu juga mengajak untuk mempraktikkan posisi kontrol guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi jika ada muridnya yang menemui masalah demi mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, hasil dari aksi nyata yang saya buat, hasil dari rangkaian kegiatan aksi nyata yang telah saya lakukan yaitu penumbuhan pemahaman kepada rekan sejawat, khususnya pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah mengenai penerapan budaya positif. Kegiatan dimulai dengan disiplin positif di lingkungan kelas dengan membuat keyakinan kelas yang disepakati bersama-sama. Selain itu juga mulai diterapkan disiplin positif dengan restitusi. Hasil dari aksi nyata ini bisa dikatakan berhasil dan menciptakan perubahan meskipun harus dilakukan secara kontinu dan berkesinambungan dalam penerapannya. Murid telah menunjukkan disiplin positif sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Kendala yang dihadapi yaitu mudahnya terpengaruh oleh teman dan lingkungan sekitarnya, sehingga budaya positif yang telah ditetapkan harus selalu diingatkan nilai-nilai kebajikan yang telah diyakini oleh murid. Kegiatan aksi nyata modul 1.4 budaya positif ini banyak pembelajaran yang saya dapatkan sebagai calon guru penggerak, yaitu salah satunya nilai kebersamaan. Karena kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan sendirian tanpa adanya dukungan dari pihak lain yaitu rekan sejawat. Dalam penerapan budaya positif di sekolah juga perlu adanya kolaborasi dengan warga sekolah agar dapat tercipta dengan baik. Bapak, Ibu guru dan semua yang menonton video saya ini, rencana perbaikan dan pengembangan di masa mendatang yang saya lakukan pada aksi nyata ini diantaranya yaitu yang pertama mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat secara berkala, kemudian menempatkan diri pada posisi kontrol manajer secara konsisten dan berkelanjutan, kemudian menerapkan segitiga restitusi pada masalah yang muncul, dan yang terakhir berkolaborasi dengan semua pihak terkait demi terciptanya budaya positif ini. Bapak Ibu guru dan semua yang menonton video saya, berikut dokumentasi aksi nyata yang telah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, saya Adil Kapitra, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Labuhan Batu. Terima kasih kepada Ibu Wartina SPDI selaku kepala sekolah SD Negeri 13 Pangkatan yang sudah mengizinkan saya untuk sosialisasi hari ini. Nah, sosialisasi hari ini saya akan menyampaikan tentang segitiga restitusi. Apa itu pengertian dari restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan Bapak Ibu. Restitusi itu sebuah tawaran, bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi, ya, saya akan mensosialisasikan di kelas-kelas nanti adanya kesepakatan kelas, bukan peraturan kelas, Bapak Ibu. Kalau peraturan kelas itu adanya hukuman
Tapi kalau kesepakatan kelas itu lebih mengembalikan lagi kepada si murid bahwasanya yang dilakukan itu adalah sebuah kesalahan dan dia akan menebus kesalahan dengan solusi-solusi yang mereka ambil sendiri dan kita membuat penguatannya. Seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu ada yang mau bertanya tentang kesepakatan kelas yang tercakup dalam restitusi ini Bapak Ibu? Dari penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, Bapak Ibu Guru, ada yang mau ditanyakan? Iya. Silakan. Saya ingin bertanya Ya, tadi. silakan Ibu. Terima kasih sebelumnya Pak Adin. Yang telah Bapak jelaskan tadi bahwasannya disiplin positif itu adalah salah satu intinya ada membuatnya kesepakatan kelas, Pak Adin. Jadi coba berikan referensi bagi kami wali-wali kelas bagaimana langkah untuk membuat peraturan, bukan peraturan kelas ya, tapi tadi kesepakatan kelas yang baik yang benar gitu Pak Adin. Ya, terima kasih Bu Ayin. Untuk kesepakatan kelas, saya kembalikan lagi bahwasanya kesepakatan kelas bukan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas, dia lebih ke hukuman. Dan hukuman ini, sebaik apapun hukumannya, tetap bernuansa negatif. Kalau kesepakatan kelas, itu memang yang sudah disepakati di kelas, di kelas, dan mereka bisa mengambil solusi sendiri untuk untuk masalah-masalah yang mereka hadapi. Contohnya dua kasus yang sudah saya angkat pada demonstrasi kontekstual. Yang pertama itu ada kelas 4, ya, murid kita yang bernama Arsil, dia tidak mengerjakan tugasnya karena awalnya kita tanya dulu apa masalahnya sehingga dia tidak mengerjakan tugas. Dan ternyata masalahnya karena dia baru pulang pesta, malamnya dia lupa untuk mengerjakan tugasnya, ya. Kemudian keesokan harinya dia ketakutan yang luar biasa. Kenapa dia ketakutan? Karena sebelumnya mungkin dia sudah merasakan adanya peraturan kelas. Nah, setelah adanya kesepakatan kelas yang saya terapkan di kelas, ya, dia mengutarakan apa masalah dia dan solusinya apa. Dan ternyata dia bisa mengambil solusi bahwasanya tugas itu bisa dikerjakan. Kedepannya dia tidak akan mengulangi lagi dan tugas itu dikerjakan begitu ada tugas tugas yang diberikan oleh guru. Nah, tugas itu sebenarnya saya kumpulkan di hari Senin dan tugas itu saya berikan di hari Jumat. Ternyata dia memang melanggar kesepakatan kelas yang harusnya dia bisa mengerjakan di hari Jumat, seperti itu. Jadi dia bisa mengambil solusi itu untuk dikerjakannya sendiri, tidak dengan hukuman yang kita berikan. Hukuman yang kita berikan sebaik apapun, misalnya dia harus membaca, ya, hukumannya itu membaca buku sampai 1 buku, itu tetap namanya hukuman. Dia akan ketakutan kalau seandainya nanti saya tidak mengerjakan tugas, saya akan membaca dan terus menerus. Dan dia menganggap membaca itu menjadi sebuah hal yang mengerikan dan menakutkan. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk kasus yang kedua, Lija, kemarin itu ada kasus di sekolah kita. Lija itu memakai perhiasan di sekolah, padahal kesepakatan kelas yang ada di kelas kami itu, di kelas yang saya ampuni kelas 4, itu tidak boleh membawa ataupun memakai perhiasan di sekolah. Yang terjadi ketika Lija ke kamar mandi, cincinnya itu hilang dan dia sangat ketakutan karena cincin emas itu begitu berharga ya Bapak Ibu. Nah, solusi yang dia ambil, dia akan berani untuk menyampaikan ke orang tuanya bahwasanya itu memang kesalahan saya katanya, dan kedepannya dia tidak akan mengulangi lagi karena itu sudah ada kesepakatan kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana Ibu Ayin? Ya, Ibu Kepala Sekolah, Ibu Wartina, dan Bapak Ibu semua, saya berharap dari sosialisasi hari ini kesepakatan kelas di sekolah kita bisa diterapkan, karena hukuman ternyata tidak menjadi efek jerah yang baik untuk anak-anak, malah menjadikan anak-anak itu ketakutan. Tetapi kalau kita membuat kesepakatan kelas yang sudah kita sosialisasikan di kelas dan kita sosialisasikan ke orang tua, mudah-mudahan ya mereka bisa mengambil solusi atas kesalahan-kesalahan yang mereka buat sendiri.
Terima kasih untuk Bapak Ibu guru sudah meluangkan waktunya. Ya, walaupun cuaca sedang hujan, anak-anak sudah pulang, tapi Bapak Ibu mau tetap semangat untuk mendengarkan sosialisasi yang saya sampaikan. Terima kasih Ibu Wartina selaku Kepala Sekolah SD 13 Angkatan yang memberikan waktu kepada saya untuk bisa memberikan sosialisasi kepada Bapak Ibu semua. Itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Lija, ada masalah apa kok kamu tadi sampai nangis-nangis? Ini Pak, saya pulang lagi Pak. Setelah itu saya kerja, cincin saya hilang Pak. Oh, berarti kakak bawa cincin ke sekolah, gitu? Kamu tahu nggak, kalau bawa barang berharga itu termasuk melanggar kesepakatan kelas. Membawa barang berharga ke sekolah termasuk cincin, tahu ya? Siapa ya? Karena kamu sudah melanggar kesepakatan kelas, menurut kamu solusi apa yang bisa kamu lakukan agar kesalahan kamu ini bisa ditebus? Saya akan bawa cincin saya. Kamu akan jujur ke mama bahwasanya cincin kamu hilang, ya. Apapun yang terjadi, kakak harus tetap jujur ke mama. Insya Allah, mama bisa memberikan solusi dan akan memaafkan kakak. Ya, kedepannya apa yang akan kakak lakukan? Kedepannya saya akan membawa barang berharga lagi Pak. Terutama ya, kamu sudah bisa mengambil solusi dari masalah yang kamu hadapi. Mudah-mudahan kesepakatan kelas kita sampai ke depannya bisa kakak terapkan dengan baik, ya. Ya, silahkan ke kelas dan belajar kembali, ya. Saya senang sekali melaksanakan kesepakatan kelas di sekolah kami yang diterapkan oleh Pak Ade. Saya melakukan kesalahan, tidak dihukum tapi diarahkan untuk mencari solusi dan menebus kesalahan saya. Terima kasih Pak Ade. Assalamualaikum Bang Arsil. Waalaikumsalam Pak. Dari tadi sejak abang datang ke sekolah, bapak perhatikan abang murung terus. Sebenarnya ada apa? Apa Pak? Ayo, kenapa? Sebenarnya Pak, saya tidak mengerjakan PR. Oh, tidak mengerjakan PR. Ya, kenapa abang tidak mengerjakan PR? Semalam habis dari kampung Pak. Jadi malamnya saya kelelahan Pak. Saya tidak mengerjakan PR Pak. Oh, seperti itu. Abang tidak perlu seperti itu juga. Cemberut dari mulai abang datang. Semalam juga ada kok yang tidak mengerjakan PR. Ajra semalam juga tidak mengerjakan PR. Jadi abang tidak perlu cemberut seperti itu, ya. Menurut abang tidak mengerjakan PR itu benar atau salah? Salah Pak, Kenapa salah? karena melanggar keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang mana yang abang langgar? Saya tidak bertanggung jawab Pak. Ya, abang tidak bertanggung jawab kan? Menurut abang, sikap tanggung jawab itu penting nggak bagi abang? Penting Pak. Nah, kalau tanggung jawab itu menurut abang penting, kedepannya abang akan seperti apa? Saya akan mengerjakan PR di hari Jumat Pak. Kan Bapak ngasih PR-nya di hari Jumat Pak. Bagus sekali, ya. Abang sudah mengatakan, abang sudah cerita semua tentang masalah abang ke bapak, dan kedepannya insya Allah abang bisa memperbaikinya. Nah, sekarang abang silahkan mengikuti pelajaran selanjutnya, ya, dan tidak perlu cemberut lagi, oke? Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arsil Abdillah, kelas 4 SD ITE Rohmani